Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa, dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu. Maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Di zaman sekarang, orang semakin individualis. Orang lebih menomorsatukan kepentingan dirinya sendiri, sementara Tuhan dan sesama diabaikan. Orang menjadikan kepentingan pribadi sebagai sumber dan tujuan dari sikap dan tindakannya. Orang hidup terkapung dalam komunalisme dan sosialisme. Individu yang sendiri semakin tersendiri. Orang-orang yang sendiri semakin dilupakan. Dia sibuk mengejar kemajuan dirinya sendiri sampai melupakan Tuhan yang telah membuatnya maju. Dia sibuk memperhatikan kepentingannya dan mengabaikan sesama di sampingnya yang tidak memiliki apa-apa. Sikap seperti ini tak kalah jauh dengan sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat, di mana mereka menjalankan hukum Taurat demi meraih keuntungan diri, sampai-sampai tindakan yang mereka lakukan tidak manusiawi lagi. Sesama dituntut habis-habisan untuk memenuhi hukum. Akhirnya, mereka bingung mana yang lebih penting, mengasihi Tuhan saja atau juga mengasihi sesama. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa seorang ahli Taurat datang bertemu dengan Yesus dan menanyakan perintah manakah yang paling utama. Ahli Taurat bertanya hanya dengan tujuan ingin menguji Yesus. Apakah Yesus menghargai hukum Musa atau tidak? Tetapi Yesus justru memberikan jawaban yang sangat menarik dan sungguh luar biasa dari dugaan orang itu. Walau diminta memberikan satu perintah yang dianggap terbesar, namun Yesus menjawab dua perintah, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena mengasihi orang lain adalah tindakan yang muncul bila orang mengasihi Allah. Kedua perintah ini bagai dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Kedua perintah ini saling melengkapi. Kita tidak dapat melakukan yang satu tanpa memenuhi yang lain. Kita tidak dapat mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang satu. Perintah itu menyatakan kewajiban manusia kepada Allah
dan tanggung jawab kepada sesama. Hidup manusia yang berlandaskan kasih ditopang oleh hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan dirinya dalam hidup itu. Kita tidak bisa tidak mengasihi Tuhan. Orang mesti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Mengapa kita harus mengasihi Allah lebih dahulu, baru mengasihi sesama? Karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Allah sangat mengasihi kita. Allah kita memilih untuk dikenal sebagai kasih, dan kasih itu nampak jelas dalam relasi Allah dengan kita. Allah mengasihi kita tidak tergantung pada perilaku kita. Walaupun kita berdosa, namun Allah tidak melihat kita dengan perasaan jijik, kecewa, frustrasi, atau marah. Allah tidak menjauh dari orang berdosa dengan rasa jijik, tetapi mencari dan membawa kita kepada penebusannya. Allah tidak bisa tidak mengasihi kita. Allah mengasihi Anda secara mendalam dan melimpah seturut adanya Anda. Allah tahu kita berdosa, tapi dosa kita tak pernah mengurangi kasih-Nya pada kita. Allah selalu melihat kita dengan mata kasih. Allah tidak mengizinkan kita menjadi budak atau hamba dosa. Tidak perlu kita takut untuk kembali kepadanya. Tidak peduli apa yang sudah kita lakukan atau tidak kita lakukan, karena kasih Allah tidak bergantung pada perilaku kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kita juga tidak bisa tidak mengasihi sesama. Karena kasih Allah adalah mencipta ulang kita dalam gambar kasih-Nya. Allah ingin menjadikan hidupnya, hatinya, kasih-Nya menjadi milik kita. Allah ingin kita seperti dirinya yang mampu mengasihi. Tuhan ingin kita dikenal sebagai orang yang mengasihi, karena kasih adalah jalan hidupnya. Kasih dan hanya kasih saja yang mampu membuat seseorang rela menyerahkan hidupnya sendiri untuk mengasihi orang lain. Kasih tidak hanya berkata ya pada orang lain, tetapi juga berkata tidak pada diri sendiri. Allah ingin kasih kita dan Dia menawarkan hatinya. Kasih punya kekuatan untuk mengubah manusia, termasuk mengubah musuh menjadi sahabat, mengubah lawan menjadi kawan. Kasih mendorong tindakan pengorbanan diri yang tulus, memberikan pinjaman kepada orang yang mau meminjam sesuatu. Kasih juga bisa melembutkan hati yang keras. Yang penting dalam hidup ini adalah belajar mengasihi dan dikasihi. Kasih adalah alasan kita hidup. Kasih harus mengarah kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Satu-satunya cara yang benar dalam hidup adalah memberi diri dalam kasih bagi orang lain. Anda menjadi bagian dari saya. Kasih tidak bisa mengabaikan keprihatinan terhadap sesama manusia, karena semua manusia punya gambar Allah yang hatinya semakin menjadi hati kita. Kasih Allah kepada kita, dan Dia ingin kita anak-anak Allah saling berelasi, bersahabat satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kasih adalah hukum kehidupan. Ketika kita menyangkal untuk mengasihi, ketika kita mengabaikan kasih, maka kita menyangkal dan mengabaikan kehidupan. Kasih juga adalah jantung dalam hidup kita, karena tanpa kasih, iman kita layu, mengering, dan mati. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang dikatakan beriman
karena menunjukkan iman di dalam sikap dan perbuatan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan bila kita mengasihi sesama yang ada di sekitar kita. Dalam keadaan apapun, kita tidak boleh tidak mengasihi Tuhan. Kita mesti tetap mengasihi Tuhan, meskipun kita dalam musibah, penderitaan, kegamangan hidup, dan keputusasaan. Itu berarti mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Dan itu membuat kita menjadi pribadi yang tenang, teguh, mantap, tangguh, pasrah, dan penuh bahagia. Orang seperti inilah yang selalu diinginkan Tuhan bagi kita. Jika orang sudah mengasihi Tuhan, ia juga mesti mengasihi sesamanya. Sebelum orang mengasihi sesama, orang mestinya mengasihi dirinya sendiri. Orang yang mengasihi dirinya sendiri bukan berarti ia egois. Mengasihi diri sendiri berarti orang menerima diri apa adanya, menerima segala kelebihan dan kekurangan dalam diri, termasuk pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, entah yang disadari maupun belum atau tidak disadari. Menghormati dan menjaga diri sendiri, memelihara dan mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Jika orang belum bisa menerima dirinya sendiri apa adanya, jangan pernah berharap ia bisa mengasihi sesamanya, apalagi mengasihi Tuhan. Dengan menerima diri sendiri apa adanya, kita dapat menerima orang lain seperti apa adanya mereka, tanpa menuntut orang lain menjadi seperti apa yang kita mau. Karena mengasihi diri sendiri adalah sebagai batu loncatan agar orang bisa mengasihi orang lain. Orang yang mampu mengasihi dirinya sendiri, ia akan mampu mengasihi sesamanya. Orang akan mampu menghargai dan melindungi sesama, berbagi dan bermurah hati kepada sesamanya. Sudahkah kita mengasihi diri sendiri? Jika belum, marilah kita memohon rahmat kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita agar kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Karena kita istimewa di mata Tuhan. Karena kita makhluk yang paling luar biasa setelah Tuhan. Dengan begitu, kita akan mampu mengasihi Tuhan dan sesama yang ada di sekitar kita. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Jaga kesehatan dan stay at home. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian.